Kencang aja nah. Sejarah dulu. Tengah malam jadi bakso sih. Sudah. Sudah. Jalan di sini. Jalan mana itu zaman? Nah, suasana di Uhud malam hari. Nah, kita ziarah Syuhada Badar. Masya Allah. Belum lagi. Nah, di Uhud kita. Nah, kita sejarah Sayyidina Hamzah dan Syuhada Uhud. Jam 12 malam. Makan sini Hamzah. Kelihatan. Di ini 70 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermakan di sini. Pernah di sini terjadi banjir, kemudian kubur ini terkikis di bawah air. Nah akhirnya kelihatan jasad-jasad ini dan seberataan segar kayak emang pagi dimakan-makan sore banjirnya masih darahnya segar, masih utuh. Ini di daerah wilayah ini lah. Subhanallah. Termasuk di sini ada Mus'ab bin Umair. Nang beliau ini amuk karena dikabarkan Rasulullah wafat. Ujar Sidin ngomong kayak itu aku ada urusan lagi ini baik umur mati juga. Artinya perang. Dan di sini Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy karena perintah Hindun. Masya Allah, sampai Sayyidina ini 70 kali salat fardu kifayah Sayyidina Hamzah ada dikeluarkan di barisan. Jadi ada sahabat ketemu yang meninggal andak sama kifayah. Cari ada pulang ketemu ini tarik andak Sayyidina Hamzah tetap dipertahankan di situ. Karena dialih-alih. Makanya si bin ini ketika melihat Wahsy itu selalu terkenang Sayyidina Hamzah. Lalu si ujar Wahsy, aku akan membalas. Apa membalas? Dahulu aku membunuh lawan Islam. Sekarang aku impas karena si membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku menjadi nabi. Itu Wahsy membunuh jadi impas. Paling dibenci umat Islam dibunuh oleh Wahsy, yang paling disayangi oleh umat Islam pun dibunuh oleh Wahsy. Jadi ini peperangan Uhud yang sangat dahsyat dan subhanallah. Dan malam hari ini ittifaq para ulama adalah mustajabud da'wat. Mari kita baca bacaan ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ya sayyidah syuhada. Assalamualaikum ya amman nabi. Assalamualaikum ya asadallah. Assalamualaikum ya sayyidana Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya ahla Uhud warahmatullah wabarakatuh. Antum lana salafun wa nahnu bikum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ji'nakum zairin wa ala maqamikum waqifin. Ji'nakum bil istimdad. Ji'nakum iqabulil hajat. Ji'nakum tawsi'il arzaq. Ji'nakum
amro sifail amrod nakum dinakum husnil khatimah bila ilaha illallah. Alhamdulillah. amin nabi syuhada jami'i ahli ya amman nabi Ya man kun ma'ana kun ma'ana fi kulli kulli ma'ana ma'ana kun ma'ana fi kulli ma'ana kun ma'ana fi kulli ma'ana wa sayyidina syuhada fi amman nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini menatap wajah kita semua sehingga wajah kita ini terhindar dari kejahatan api neraka, terhindar dari segala macam keburukan, terhindar dari segala macam hal-hal yang menyenangkan. Rasakan mereka memandang kita semua, rasakan mereka tersenyum, rasakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini orang yang kita wali suku aja nonton sejarah perempuan takut lawan nabi kayak perang saja kita biara ini sejak mana tuh yang masa tua kita ada di Jabal ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita kembali ke sini pulang. Dan mudah-mudahan kembali ke sini setelah semua hajat-hajat kita dikabul dan dijabah. Amin. 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 Allahumma amin. Nah, tetap naik. Naik ke situ kita jangan kata anulah minimal marah saya karena saya jam lagi di Jamarah tuh di Uhud. Apabila kalian ini melintas di Uhud, fakulu minta marihi, makan buah yang ada di Uhud ini. Nah, fa'ilam tajidu, apabila kada menemukan pas melintas, yang kada menemukan buah, fakulu walau min adadihi, makan atau kicak walau duri yang ada di Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah khair jazak. Nah, walaupun duri mamah ujar Nabi. Nah kemudian sepeninggalan Nabi SAW Ummu Salamah dan kita tadi di Masjid Qiblatain itu terkenang sabda Nabi ini. Jadi Khadam Sidin disuruh Sidin kayaknya ke Uhud. Barang ketemu apakah untuk dimakan? Karena apa? Karena semua apa yang ada di Uhud ya Nabi adalah buah surga. Semua yang ada di Uhud adalah dari surga. Nah mudah-mudahan sabda Nabi itu jatuh kepada kita beritaan karena saat ini kita berada di Uhud. Nah itulah kenapa di sini paling abdal yang harus kita konsumsi, yang paling abdal kalau kita hendak membawa oleh-oleh. Nah kayaknya bawa 2 biji, 5 biji, 7 biji kurma umpama yang tukar. Nah bawa tawab niatakan dengan obat kah, niatakan dengan penarang hati kah, karena di tas. Kenapa? Jadi 5 bijiannya amun 1 kilo kalau kita bebalar belokok pian. Nah gitu. Nah ini nah surga pulang nah. Nah, insyaallah hai depan ini takabbalallahu minkum. Nah, itu kita naik ke Jabal Rumat. Nang kawan naik, nang kada usah anu bertahan aja di sini. Nah, itu Jabal Rumat. Panjang kisahnya. Dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemenangan dalam kehidupan. Karena orang yang berada di Jabal Rumat ini adalah manusia yang memberikan kemenangan. Nah. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Hati-hatilah. Pilih nah anu nah. Yang nyaman dijejak. Nah. Nah. Allah, Allah, Allah.
Allahumma ij'alna minal muflihin. Amin. Allahumma ij'alna minal muflihin. 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 Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah. Kalau naik sab kawan itu kan naik. Aduh. Wah, ini mah kisahkan sejenak. Sama jangan naik. Kenapa naik? Subhanallah. Nah, dah. Ini pemimpin pemanah yang dipercayakan Nabi ketika itu adalah Abdullah ibnu Zubair. Di Abdullah ibnu Zubair ini kata Rasul, wahai Abdullah ibnu Zubair, engkau jadi pemimpin pemanah untuk melaksanakan serangan udara yang pertama kali dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian terus dikembangkan sampai hari kiamat, peperangan melalui serangan udara. Pencipta pertama serangan udara ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah ibnu Zubair inilah yang menjadi pemimpin ketika itu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peperangan ini berkecamuk dan dimenangkan sepertinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kemudian banyaklah harta ganimah yang bergelimpangan di bawah dari Jabal Rumat ini. Jadi satu riwayat mereka ini sudah melupakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Menang atau kalah jangan tinggalkan Jabal ini, gunung ini. Nah mereka ini turun satu persatu, akhirnya habis pasukan pemanah. Dan ternyata taktik Khalid bin Walid melihat Jabal Rumat ini kosong dari pemanah-pemanah kaum muslimin. Akhirnya Khalid bin Walid berbalik dari belakang dan menguasai Jabal Rumat ini. Dan akhirnya mundurlah, kucar-kacirlah pasukan dari Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW dipertahankan berlari ke Jabal Uhud. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana Uhud ini membuka dirinya agar Rasulullah SAW beristirahat dari lelahnya peperangan Uhud. Di mana ada lubang ketika Rasulullah menyandarkan kepalanya yang mulia di Jabal Uhud, lubang ini melunak karena tidak ingin menyakiti kepala Habibuna Maulana Muhammad SAW. Nah inilah Jabal Rumat yang menjadi saksi bisu ketika berkecamuknya peperangan Uhud. Nah mudah-mudahan dengan kita berada di tempat ini, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam setiap kehidupan, kemenangan di dalam setiap hal apapun, dan selalu Allah berikan kita petunjuk untuk selalu meraih ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melihat bagaimana Jabal Uhud ini panjangnya tidak kurang dari 7 km. Dan dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk menjadi emas, dan ditolak oleh Rasulullah SAW. Tetapi Allah tetap mengabulkan permohonan Jabal Uhud ini untuk dijadikan perhiasan perempuan dari umat Rasulullah SAW kelak ketika masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan menatap gunung yang dikatakan oleh Rasulullah penghuni surga ini, mata kita memandang yang dinyatakan Rasulullah masuk surga, mudah-mudahan mata kita penuh cahaya, mata kita penuh keberkahan. Amin. Mata kita diharamkan Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api neraka. Amin. Dan mata kita dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zat wajibul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian
Di kejauhan itulah terbaring jasad mulianya amun Nabi, pamannya Rasulullah SAW beserta 70 sahabat yang menjadi syahid ketika peperangan Uhud. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan selamat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minkum. Nah, ini kawa pacul anu tuh.